Tuanya itu kalau kita punya cita-cita ingin jadi intinya pemimpin, mungkin lurah, mungkin anggota DPR, mungkin ingin jadi polisi, kan cita-cita kan banyak. Atau sampai ingin jadi presiden, insya Allah atas izin Allah ini bisa untuk pegangan atau melancarkan wasilah. Iya. Jadi untuk yang ingin jadi pemimpin lah, entah itu di perusahaan maupun pemimpin banyak orang ya Ki ya. Terus gimana lagi Ki? Jadi manfaatnya ini udah satu agar jadi pemimpin. Untuk kewibawanya ada Mas. Biar lawan itu segan, biar kawan itu tambah menghormati, kewibawaan. Terus? Dan pengasihannya pun ada untuk menarik lawan jenis, gitu. Ada di sini manfaatnya ya. Terus apa lagi Ki? Untuk protek ada nggak Ki? Ada Mas. Jadi gini, saya garis bawahi ya. Kalau penyatuan beliau dengan si pemiliknya ntar itu benar-benar penyelarasannya itu benar-benar maksimal. Dan si pemiliknya itu memang juga punya energinya sudah aktif gitu. Itu akan lebih ini lagi. Di sini pun masih banyak intinya doa-doa dari si empu yang belum terpecahkan, Mas. Gitu. Nah, kalau dengan penyelarasan yang maksimal itu efeknya apa Ki? Efeknya ini tuh barang itu banyak gunanya soalnya. Yang tadi terbuka. Satu Mas, untuk para orang yang mempunyai usaha toko mebel yang gampang terbakar gitu. Jadi ini yang dilalai, mungkin ada konslet atau apa dilalai gue intinya bisa menyingkirkan itu, biar nggak kebakaran gitu. Kayak singkir geni ya Ki ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya, nikmat yang paling besar. Ulangi maning. Ngene wis ya. Gampang tak edit. Wingi lucu lho, wis ngedit jebule gemuyu-gemuyu ngakak situ ide terakhir. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin, salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah ataupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handaitulan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih bersama dengan gestar saya, Ki Landak Jawa, semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya, diberikan kelancaran rezeki, diberikan keturunan anak yang soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, manusia dan tetangga sebelah. Ya, karena ini sering berurusan dengan tetangga sebelah. Jadi mudah-mudahan anak cucunya pun bisa seperti ada yang mewarisi lah seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membabar satu bila pusaka yang diciptakan memang untuk ageman atau sebagai piandel. Ya, Ki Landak, karena bilanya yang kecil. Kalau kita karena begini,
pusaka itu kalau ada ukuran standarnya sahabat pusaka, biasanya lebih dari 40 cm ikunya corok Ki. Kalau yang ukur standar entah keris entah tombak biasanya itu antara sampai 36, 37 kan seperti itu. Nah, kalau yang di bawah 30 ya di bawah 30 itu biasanya ikunya patrem. Ya kan? Kemudian di bawah patrem yang 1 jengkal atau 15 cm biasanya itu digolongkan jimatan Ki. Entah itu tombak, entah itu keris, itu jimatan. Artinya ini, yang sama di baper ini kan. Siap. Ini. Jadi ini. Nah, sekarang kita akan babar apa? Kita buka bilahnya. Ya sahabat pusaka Jawa, ini bentuknya stick komando atau tongkat komando. Orang dulu bapak saya bilang itu stick komando. Nah sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari bentuknya dan panjangnya ini kan kecil, berarti ini adalah ikunya jimatan ya Ki ya. Kita ukur bilahnya sahabat pusaka Jawa. Nah ini kenapa saya ngomong agak kenceng, nanti setelah saya ngomong nanti mungkin mic-nya dikasihkan ke Kilanda karena mic satunya ngeheng. Kita sudah bikin tapi ternyata ngeheng. Oke, sahabat pusaka Jawa, cobaan. Kita lihat ternyata panjangnya ini adalah 11 cm. Artinya ini kalau di bawah-bawah itu simple, enak ya Ki, buat temen jalan pas. Kita lihat bilanya sahabat pusaka, saya dekatkan atau kedepankan ke kamera. Ini bilanya gilik atau bulat. Ini adalah jenisnya tombak cacing kanil. Istimewa cacing kanil yang kecil seperti ini biasanya kalau biasanya ini cacing kanil yang seperti ini ya jarang. Biasanya ada yang bentuknya segi 4 seperti itu. Nah ini cacing kanil ini dibikin khusus untuk pegangan karena rata-rata cacing kanil banyak segini Ki. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang, lihat dulu ya, kita lihat pamornya ini pamor adeg sabu atau orang bilang pamor singkir. Kita hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya look 7, kita lihat looknya ini jenis look apa. Ini ikunya jenis look look itu kan ada rengkol, ada kembak ya, kemudian ada yang hemet-hemet. Ini ikunya ikut look yang sedang, yang kembak nggak begitu ini. Silakan Ki ditayu Ki, mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya karena Mas. Silakan. Karena begini sahabat pusaka Jawa, Kilandak itu kalau nayu agak fast, cepet. Ya kadang malah sebelum saya kasih bocoran ya, sebelum ditayu kadang pusaka itu datangin Kilandak kodamnya atau tetangga sebelahnya datang ke Kilandak, terus Kilandak bilang ini ada yang datang, ada yang mau ngajak komunikasi, terus dilihat pusaka yang ada. Nah ini nih gitu. Makanya kalau yang seperti itu malah lebih enak, artinya sudah kenalan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara look 7, tuah atau angsal dari look 7 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 7 itu mempunyai wibawa yang besar dalam perkataan atau dalam bicaranya. Yang kedua adalah ketika dia berbicara itu mempengaruhi lawan bicaranya. Yang ketiga adalah ketika dia memerintah itu perintahnya ditaati, dipatuhi. Yang keempat, ketika dia menghardik atau membentak itu orang yang mendengarnya menjadi ngeper atau takut atau gemeter seperti itu. Jadi look 7 itu lebih pada ke vokal suara agar mempunyai bobot suara yang yang mempunyai karisma lah ya, wibawa yang besar seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pamor adeg sabu tergolong pamor miring ya. Kemudian pamor adeg sabu juga kadang banyak orang mengatakan itu pamor singkir. Kalau kita bicara tentang pamor singkir itu sebenarnya nama empu. Cuman empu singkir itu hidup pada masa kerajaan Blambangan dan pusaka-pusaka ciptaan empu singkir itu mayoritas itu pamor adeg sabu. Ya, jadi makanya akhirnya disematkan jadi nama pamor padahal itu adalah nama empu. Tapi nggak apa-apa, jadi lebih terkenal sampai sekarang padahal kan sudah ribuan tahun beliau meninggal. Mungkin juga karena jasanya beliau yang ketika menciptakan pusaka itu tulus dan ikhlas, akhirnya nama beliau yang ribuan tahun pun tetap dibawa-bawa dan sering dikirimi Fatihah mungkin ya tidak mungkin pastinya karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah atau jas merah. Jangan melupakan sejarah kita sebagai anak cucunya ya. Mudah-mudahan para pencipta ya mahakarya pusaka-pusaka seperti ini di alam sana diberikan satu ketenangan ya,
Karena pasti dia mempunyai manfaat, ya pasti adalah ganjaran-ganjarannya, manfaat, menciptakan benda-benda yang bermanfaat seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang adeg sapu, ya, adeg sapu sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsarnya adalah untuk tolak bala atau menyingkirkan bahaya, menyingkirkan hal-hal yang tidak diinginkan atau musibah yang tidak diinginkan. Halnya seperti teluh, santet, kemudian sihir dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan sampai kepada singkir geni maupun singkir angin ataupun singkir air atau singkir hujan. Kebenarannya wallahu alam. Nanti mudah-mudahan Ki Landak Jawa bisa memberikan satu gambaran yang jelas bagaimana kondisi terkini ketika ditanyakan apakah ada energinya ataukah ada tetangga sebelahnya atau kosong, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang tongkat komando, ini konon katanya juga Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, salah satunya pernah dipamerkan tongkat komandonya berisi juga cacing kanil. Sudah, Ki? Oh, belum. Saya tadi nggak ngelihat. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang cacing kanil, erat kaitannya dengan Sunan Kalijaga, sudah. Oke, sahabat Pusaka Jawa, karena Ki Landak Jawa sudah, sahabat Pusaka Jawa yang tahu tentang cacing kanil, silahkan lihat video-video saya sebelumnya. Saya sudah membabar tentang cacing kanil, hubungannya dengan Sunan Kalijaga maupun Sunan Bonang. Silahkan, Ki. Iya, Mas. Silahkan. Itunya. Oh iya, lupa. Oke. Nggak apa-apa ya, sahabat Pusaka. Ini hanya, silahkan, Ki. Ditempelin gitu biar jelas, karena Gini ya, Mas ya. iya, disangkutin aja. Disangkutin aja. Apa-apa ya. Suaranya gede soalnya. Saya sudah terbukti. Suaranya kencang saya kalau ngomong. Jadi gini ya, Mas ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala tadi saya bertemu dengan beliau. Oke. Tapi gini, Mas, catatannya, Mas, tadi sebelum dikasihkan ke saya itu ada cahaya, Mas. Oke. Tapi berwarna keemasan sangat terang banget. Siap. Dan terus-menerus beberapa menit kemudian datanglah beliau Berwujud bentuk. berbentuk Terus seorang lelaki. Dia memperkenalkan ke saya itu tadi wujudnya itu, dan lelaki itu naik harimau, Mas. Oke, siap. Tapi berwarna itu bolang banteng, bahasanya tutul-tutul ngono. Oke. Dan beliau itu tadi saya assalamualaikumin, beliau itu waalaikumsalam. Oke. Dan beliau memperkenalkan diri ke saya itu namanya Eyang Surya Kencana. Eyang Surya Kencana. Eyang Surya Kencana. Dan beliau itu saya tanyakan itu, beliau itu sejarahnya itu hidup itu di masa peralihan dari Pajajaran ke Kerajaan Banten. Oke. Cukup lama ya. Berarti sekitar antara 1500-an kali, Ki ya. Dan Terus beliau itu memang dari awal pembuatan ini beliau itu bertapa di daerah Karanghau, Mas. Jadi setelah bertapa mungkin biji-biji besinya didapatkan, terus dibuatlah ini. tombak cacing kanil ini. Oke. Terus memang ini ya manfaatnya. Kalau harimaunya ada namanya nggak, Ki? Ada namanya Tutul. Itu harimaunya. Tutul itu ya. Nama harimau. Terus Jadi gini, Mas. tuahnya, Ki, tuahnya. Tuanya itu kalau kita punya cita-cita ingin jadi intinya pemimpin, mungkin lurah, mungkin anggota DPR, mungkin ingin jadi polisi, kan cita-cita kan banyak. Atau sampai ingin jadi presiden. Insya Allah atas izin Allah ini bisa untuk pegangan atau melancarkan wasilah. Iya. Jadi untuk yang ingin jadi pemimpin lah, entah itu di perusahaan maupun pemimpin banyak orang ya. Iya. Terus gimana lagi, Ki? Jadi manfaatnya ini udah satu agar jadi pemimpin. untuk kewibawanya ada, Mas. Biar lawan itu segan. Biar kawan itu tambah menghormati. Kewibawaan. Terus dan pengasihannya pun ada untuk menarik lawan jenis.
gitu. Ada di sini manfaatnya ya. Oke. Terus apa lagi, Ki? Untuk protek ada nggak, Ki? Ada, Mas. Jadi gini, saya garis bawahi ya. Siap. Kalau penyatuan beliau dengan si pemiliknya ntar, itu benar-benar penyelarasannya itu benar-benar maksimal. Dan si pemiliknya itu memang juga punya energinya sudah aktif gitu. Itu akan lebih ini lagi. Di sini pun masih banyak intinya doa-doa dari si empu yang belum terpecahkan, Mas. Siap. Gitu. Siap. Nah, kalau dengan penyelarasan yang maksimal itu efeknya apa, Ki? Efeknya ini tuh barang itu banyak gunanya soalnya. Yang tadi terbuka. Satu, Mas, untuk para orang yang mempunyai usaha toko mebel yang gampang terbakar gitu. Jadi ini yang dilalai, mungkin ada konslet atau apa dilalai, gue intinya bisa menyingkirkan itu biar nggak kebakaran gitu. Kayak singkir geni ya, Ki ya. Iya, di situ. Agar tidak sampai konslet dan menimbulkan percikan api akhirnya kebakaran. Alhamdulillah. Terus apa lagi, Ki? Untuk penyelarasannya, Ki? Untuk penyelarasannya itu kita itu gini, Mas, mandi di tengah malam, cuman samponane nganggone kue aparane miki ketan, ketan maksudnya lo. Tangkai ketan yang kering, damine dibakar, terus kue samponan kayak ya memang jaluknya kayak kue banget primer miki. Berarti tiap malam mandi jam 12 malam pakai dami ketan. Emang itu berbusa, Ki? Iya, disuki sampo asli orang Pak. Ya wis, itu mah buat syarat aja ya. Syarat. Mana kita bakar terus disuki sampo, ngongon samponannya orang apa. Ya, pokoknya ada daminya lah ya. Ini ngono aja sampai kelalen dami ini dami pari, Mas. Entar ada mantaknya. Berarti ketan, sahabat pusaka bukan padi lo ya. Ingat mintanya Pak. Ini kalau mau sampai itu kalau entar penyelesaiannya nggak berhasil ya mungkin intinya jangan sampai itu pari ngono. Iya, siap. Nah, itu berapa lama, Ki? Selama 7 hari. Dia mintanya selama 7 hari. Jadi setelah mandi, untuk yang muslim itu kita mau sholat malam, mau kita bermunajat. Kalau non muslim ya berdoa. Menurut agamanya gitu. Penyelarasannya udah. Nah, terus apa lagi, Ki, untuk perawatannya, Ki? Untuk perawatannya itu beliau itu ingin intinya satu, Mas, pakai minyak kelapa asli, mau dibalurin di sini, mau dibalurin di sini, di anunya nggak masalah. Per berapa lama? Kalau memang lagi nggak digunakan itu setiap 40 hari sekali cuma kilo nggak apa-apa. Tapi kalau memang lagi bahasanya digunakan terus, itu biasanya itu hari Rabu, karena hari Rabu itu adem soalnya setiap hari Rabu. Untuk tiap bulan itu kalau pengingatnya Jumat Kliwon, tapi alangkah bagusnya hari Rabu. Apalagi kalau mau pakai ya, mau menggunakan pusaka ini dengan berarti memang setiap minggu itu dikasih lah intinya gitu. Penyelarasannya udah. Ini ada nilai proteknya nggak, Ki? Iya, perlindungannya ada. Perlindungan kita itu ininya gini, di dalam perjalanan tadi gini, Mas. Si tutul pitu itu gunanya itu untuk membersihkan kita di jalan, Mas. Namanya juga orang ya kan, Mas. Model kayak pas pampres. Pengawal dia maju duluan di depan kalau ada hal-hal yang dia berhadapan dengan macan tutul tadi. Iya, bukan macan tutul. Harimau belang lah. Harimau belang namanya tutul pitu ya. Iya, namanya buat itu. Dan kalau kita udah menyatu, kita bisa untuk protek diri kita, untuk keluarga, rumah, dan dilalai ngono, Mas. Intinya gini, tergantung niat. Kalau kita niatnya tidak baik, orang mencari kita itu, intinya mencari rumah kita itu mubung-mubung keder, Mas. Dilalai di Sherlocknya nyangkolnya nih godong gedang apa godong uri apa godong asam kerandil, orang ngerti. Dilalai orang ketemu. Kalau niatnya kita itu Google-nya mumet. kalau kita niatnya gitu
nggak baik. Tapi kalau niatnya baik, dileleh dipermudah. Gue umai gue. Gitu ya. Gitu. Siap. Ini bagus sahabat Pusaka Jawa. Terus kalau untuk apa namanya? Berarti dari santet juga bisa, Ki? Ya bisa. Manusia juga bisa. Jadi gini, kalau kita itu perlindungan double dari manusia dan dari bangsa tetangga sebelah yang tidak terlihat itu gini, Mas. Kalau kita itu diserang, itu akan diserap, Mas. Oh, iya. Oke. Mau kita kembalikan ke intinya gini, diserap dulu semuanya. Di sini mau kita kembalikan ke orangnya yang nggak apa-apa. Kalau kita kembalikan ke yang kuasa itu lebih baik. Iya, siap. Biar Tuhan yang membalas. Jadi intinya dibuang aja gitu. Jadi dengan sambat hadroh itu ya tadi Eyang Surya Kencana itu. Jadi kalau kita sudah menyatu, intinya satu, saya garis bawahi dan beliau itu minta ditaruh itu jangan di tempat yang sembarangan. Karena apa? Takut dimainin anak-anak. Siap. Kan takut gini kebuka terus namanya juga anak-anak. Kedua, jangan dirusak. Siap. Karena kalau dirusak ya biasanya membuat TB juga lama, mesti anak mantap. Siap. Intinya gitu. Siap. Oke. Ya resiko tanggung penumpang lah. Iya, gitu. Terus dari obrolan dengan Eyang Surya Kencana, dulu pemiliknya siapa, Ki? Ya beliau. Oh, berarti ini Korin, Ki? Ini Korin ya? Oke. Terus apa lagi, Ki? Yang jadi bisa dibahas? itu udah. Perawatan udah. Penyelarasan tadi sudah. Perawatannya kan udah tadi juga ada. Cara pemakaian? Cara pemakaiannya gini. Tahu. Cara pemakaiannya untuk apa? Untuk protek. Ya, buat protek dan lain sebagainya lah. Intinya satu, saya bilang kalau ini sudah menyatu. Dan si pemiliknya juga energinya gede, itu tinggal hadroh aja, Mas. Beliaunya sesuai keinginan kita. Gitu. Dan biasanya karena energinya ini atis, dingin, rasanya dingin, seperti AC. Jadi biasanya si pemilik itu akan memiliki sifat yang sabar, tidak temperamental. Mantap ya. Bisa intinya gini, intinya mengayomi, nggak adigang adiguno gitu. Intinya gitu, akan memberi efek energi yang positif. Ya. Soalnya gitu. Enak ini, berarti pusakanya enak. Dan bisa kalau kita juga punya lagi intinya benda pusaka yang ada energi negatifnya. Itu gampang, Mas. Tinggal dikasih intinya gini, kita pakai namanya tabganya, kelapa hijau yang asli, yang warna ungu, terus kita sambat. Kita juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah biar energi di negatif pokoknya ini di benda ini itu bisa hilang gitu. Siap. Menetralisir. Oke. Jadi fungsinya banyak banget ini ya, satu pusaka banyak banget. Iya, di situ. Kalau untuk penarik lawan jenis kita memerlukan yang namanya foto. Foto terus? Kalau nggak foto, kalau kita sudah hafal, bayangkan. Tinggal dipanggil namanya. Kalau bisa nama binya. Gitu. Gue bayangin dah. Terus diapain nih? Colok Iya enggak, iya kan biar orang itu ingat kita gitu. Tapi itu buat kebaikan. Kalau buat main-main resiko ditanggung penumpang. Gitu. Saya nggak itu. Jadi gitu, Mas. Ada lagi, Ki? Ya dari saya sudah sih. Cukup. Intinya gini, quotes-nya itu gini. Silakan Quote. Tepas telas kudanan sore, lemas dedes kehilangan sinoke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe,
like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.